Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat sekalian, bertemu lagi bersama saya di Tajwid 5 menit, yang mana pada video kali ini kita akan membahas lagi-lagi tentang keadaan di hari kiamat, Al-Ghasyiyah, hari pembalasan. Seperti apakah kengeriannya di hari kiamat? Lalu apakah makanan orang-orang yang masuk ke dalam neraka di hari kiamat? Dan seperti apakah balasan bagi orang-orang yang ini sangat penting, bagi orang-orang yang dalam kehidupannya merasa beribadah, merasa beramal soleh, tapi ternyata tidak mendapatkan balasan dari Allah. Lalu bagaimanakah perasaannya orang-orang yang merasa beribadah gitu ya, bahkan kadang dalam beribadahnya mengurangi kenikmatan-kenikmatan di dunia gitu, ataupun juga orang-orang yang dalam beribadahnya itu ternyata menghabiskan banyak waktu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap itu sebagai suatu ibadah, bukan suatu ibadah yang diterima di sisinya, sehingga malah nanti mereka di akhirat pun menerima kepayahan. Seperti apakah perasaan mereka? Seperti apakah yang akan mereka hadapi? Mari kita bahas pada pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir di surah Al-Ghasyiyah bagian yang pertama dari ayat pertama hingga ayat ke-7 ini. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Wa ma'nahu wallahu a'lam bimuradi. Sahabat sekalian, yang pertama yang ingin disampaikan di sini menurut Imam Malik, diriwayatkan dari Domrah bin Sa'id dari Ubaidillah bin Abdillah bahwa Ad-Dhahak bin Qais pernah bertanya kepada An-Nu'man bin Bashir. Jadi Ad-Dhahak bin Qais ini bertanya kepada An-Nu'man bin Bashir mengenai surah yang biasa dibaca Nabi Muhammad SAW pada sholat Jum'ah bersamaan dengan surat Al-Jumu'ah. Nah, jadi ketika sholat Jumat itu setelah surah Al-Jumu'ah, apa surat yang biasa Nabi Muhammad SAW baca? Yaitu Hal ataka haditsul ghasyiyah. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Nasyai, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam. Sahabat sekalian, itu tentang pembacaan surah Al-Ghasyiyah ketika sholat Jumat ya. Tadi kadang saya mendengar Al-A'la ya disandingkan dengan Al-Ghasyiyah ini. Ternyata Al-Jumu'ah kalau melihat referensi pada riwayat tadi. Baik sahabat sahabat-sahabat sekalian, hal ataka haditsul ghasyiyah, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Allah Subhanahu wa taala bertanya, tetapi bukan bertanya karena tidak tahu di sini ya. Apa kalimatnya gitu khasnya? Al-Ghasyiyah adalah salah satu nama dari hari kiamat. Demikian yang diterangkan oleh Ibnu Abbas, Qatadah dan juga Ibnu Zaid. Karena hari kiamat itu meliputi dan mengenai seluruh manusia. Al-Ghasyiyah itu meliputi seluruh manusia, makanya disebut Al-Ghasyiyah itu hari kiamat karena meliputi semuanya. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah, banyak wajah pada hari itu tunduk terhina, dalam keadaan hina, dalam keadaan khusyuk. Ibnu Abbas berkata dalam keadaan khusyuk, tapi kehusyuan itu tidak mendatangkan manfaat baginya. Merasa terhina, merasa tunduk ketika hari kiamat nanti, tapi itu tidak ada manfaatnya. Qatadah dan Ibnu Abbas juga itu pendapatnya, amilatun nasibah, di mana ketika hari kiamat itu mereka itu bekerja keras lagi kepayahan. Mereka telah beramal sangat banyak, tapi karena hingga menuai kepayahan, sehingga pada hari kiamat kelak dia akan dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Imam Bukhari meriwayatkan
amilatun nasibah. Bekerja lagi kepayahan ini. Maksudnya siapa? Menurut Imam Ibnu Abbas di sini adalah orang-orang Nasrani. Dari Ikrimah dan Asudi, yakni mereka bekerja keras di dunia, dan menurut Ikrimah dan Asudi, mereka yang disindir begitu, yang disebut di dalam surah ini adalah, dalam ayat ini adalah mereka yang bekerja keras di dunia dengan berbagai macam maksiat hingga merasa kepayahan di dalam neraka dengan azab dan kebinasaan. Payah ya, banyak orang-orang yang begitu sibuk dengan kemaksiatan, begitu sibuk mengupayakan sesuatu yang sia-sia, begitu sibuk mempersembahkan sesuatu kemaksiatan buat orang lain atas dasar hiburan, atas dasar refreshing gitu. Tapi di sana ada ada nilai-nilai kemaksiatan, ataupun juga memang sibuk menyediakan, menyembunyikan, memproduksi barang-barang, acara-acara, program-program, proyek-proyek untuk kemaksiatan. Maka mereka itu yang merasakan kepayahan seperti itu akan mendapatkan azab dan kebinasaan nanti di neraka. Tasla naron hamiyah, memasuki api yang sangat panas. Kalau misalnya mereka tidak bertaubat sebelum kematiannya. Tasla naron hamiyah, mereka akan dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Ibnu Abbas dan Al Hasan serta Qatadah, maksudnya di sini al-hamiyah, naron hamiyah, benar-benar panas. Tusqa min ainin aniyah, di mana di sana selain mereka akan berada di dalam api yang benar-benar panas, mereka juga akan diberikan minum air dari sumber air yang sangat panas. Panasnya hingga titik puncak tertingginya. Demikian yang dibuka oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Al Hasan dan Asudi. Mereka akan masuk ke dalam api yang panas dan minumnya pun dari api yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dari, dan makanan mereka, tadi minumannya apa? Makanan mereka adalah dori. Apa itu dori? Dori adalah pohon yang berduri. Ali bin Abi Thalha rahimahullah menukilkan dari Ibnu Abbas, apa itu dori? Adalah pohon nanti di neraka. Sedangkan Sa'id bin Jubair mengungkapkan dori di sini adalah pohon zakum. Mujahid mengatakan ad-dori adalah sebuah tumbuhan yang diberi nama asyibrik, di mana oleh penduduk Hijaz diberi nama ad-dori jika sudah mengering. Jadi ada suatu buah namanya asyibrik, tapi kalau dia udah kering, buahnya disebut ad-dori. Dan pohon ini adalah buah yang beracun. La yusminu wa la yugni min ju', di mana makanan itu, minuman itu tidak akan menggemukkan mereka dan tidak pula menghilangkan lapar. Tidak ada, mereka hanya makan tapi tidak ada sesuatu yang dicapai, dan bukan untuk menghilangkan lapar gitu. Kesia-siaan saja mereka makan dan minum dengan dori dan api neraka tadi. Nauzubillah, summa nauzubillah, Allahumma ajirna minan nar. Oleh karena itu kita berdoa setiap hari, setiap saat ketika kita ingat, dan kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meminta perlindungan dari api neraka. Ketika kita, apalagi buat sahabat-sahabat rekan sekalian yang misalnya akan sedang menghadapi cobaan ataupun godaan gitu, untuk suatu maksiat ataupun godaan ketika misalnya untuk senantiasa berada dalam ketaatan, hindarilah semua itu dan jangan lupa berniat. Kita kadang sering berniat untuk melakukan perbuatan soleh, sholat kita niat, sedekah mungkin kita niat, zakat kita niat, puasa kita niat, tetapi ketika kita menghindari kemaksiatan, kita seringkali lupa berniat. Karena menurut beberapa ulama disebutkan bahwa untuk menghindari kemaksiatan supaya bernilai pahala pun kita tetap mesti berniat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.